Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai ragam makna. Ragam makna ada apa saja sih? Ragam makna ada, yaitu yang pertama ada makna afektif, yang kedua ada makna denotatif, yang ketiga ada makna deskriptif, yang keempat ada makna ekstensi, yang kelima ada makna emotif, yang keenam ada makna gereflektor, yang ketujuh ada makna gramatikal, yang kedelapan ada makna ideasional, yang kesembilan ada makna intensi, dan yang 10 ada makna khusus. Baiklah, yang pertama yaitu makna afektif. Makna afektif merupakan makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat. Misalnya makna kata anjing. Dalam kalimat berikut memiliki nilai emosi yang berbeda. Seperti contoh, anjing itu bulunya hitam. Terus contoh yang kedua itu anjing kamu, mampuslah. Nah, kata anjing pada kalimat A dan B menunjukkan orang yang dianggap rendah. Artinya kata anjing memiliki makna yang berkaitan dengan nilai rasa, yaitu kata anjing dihubungkan dengan penghinaan dan disamakan martabatnya dengan anjing. Makna afektif terkadang bisa menimbulkan suatu rasa dalam benak para pendengar atau pembaca. Karena makna afektif berhubungan dengan nilai rasa atau emosi pemakai bahasa, maka ada sejumlah kata yang secara konseptual bermakna. Selanjutnya ada makna denotatif. Makna denotatif apa sih? Makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat. Makna denotatif adalah makna polos, makna apa adanya yang sifatnya objektif. Contohnya, adik kecilku sangat suka menggigit jari. Makna denotatif di sini pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, ataupun pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Oleh karena itu, makna denotasi sering disebut dengan makna sebenarnya. Umpama kata perempuan dan wanita kedua kata itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi, tetapi dapat juga disebut konotasi netral. Makna konotatif dapat juga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya kata ceramah dulu, kata ini berkonotasi negatif karena berarti cerewet, tetapi sekarang konotasi positif. Selanjutnya ada makna deskriptif. Apa itu makna deskriptif? Makna deskriptif biasanya disebut pula makna kognitif atau makna referensial, yaitu adalah makna yang terkandung di dalam setiap kata. Contohnya kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi, besar, dan kokoh. Makna kognitif tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi mengacu juga pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya khusus dan termasuk pula partikel yang memiliki makna relasional. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kalinya muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas dalam pertandingan, tetap tanpa memperlihatkan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam sabungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperhatikan makna yang sekarang. Selanjutnya ada makna ekstensi. Apa itu makna ekstensi? Makna ekstensi adalah makna yang mencangkup semua ciri objek atau konsep. Contohnya kata ayah. Ayah dapat dimaknakan sebagai orang tua anak-anak. Laki-laki telah beristri, sebagai kepala rumah tangga, atau orang yang berusaha keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Yang selanjutnya ada makna emotif. Makna emotif adalah makna yang timbul
akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai hal yang dipikirkan atau yang dirasakan. Contohnya kata kerbau. Dalam kalimat engkau kerbau, kata itu tentu menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Artinya, kata kerbau tadi mengandung makna emosi yang menghubungkan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Orang yang dimaksud tentu akan merasa tersinggung dan ingin melawan, padahal yang dimaksud hanya kata dari kerbau. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu makna gereflekter. Makna gereflekter muncul dalam hal makna konseptual yang jamak, makna yang muncul akibat reaksi terhadap makna yang lain. Makna ini muncul karena sugesti emosional dan makna yang berhubungan dengan kata atau ungkapan tabu. Contohnya kalimat, mari kita bersetubuh. Meskipun kalimat ini wajar dilihat dari segi struktur, tetapi kata ini tidak pantas dikatakan pada situasi pergaulan yang sewajarnya. Yang ketujuh ada makna gramatikal. Makna gramatikal yaitu makna fungsional, makna struktural, atau disebut juga dengan makna internal, adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. Contohnya makna kata pergi. Dalam kalimat ini, adik pergi ke sekolah. Makna konteks juga berkenan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Semantik gramatika adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaar pernah mengatakan, semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Orang harus menafsirkannya keseluruhan isi kalimat itu, serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Contohnya seperti makna leksikal, biasanya dipertentangkan dengan makna gramatikal. Kalau makna leksikal berkenan dengan makna leksem atau kata yang sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal, seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Proses afiksasi awalan ter pada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik, melahirkan makna dapat, dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Yang kedelapan ada makna idesional. Makna idesional adalah makna yang muncul akibat penggunaan kata yang memiliki konsep. Contohnya kata demokrasi. Konsep makna kata demokrasi adalah persamaan hak dan kewajiban seluruh rakyat. Makna idesionalnya yakni rakyat turut memerintah melalui wakil-wakil yang akan memimpin mereka. Rakyat berhak mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi rakyat berkewajiban untuk bersama-sama menanggung biaya pembangunan yang mereka harapkan. Seperti itu dalam makna idesional. Selanjutnya yaitu makna intensi. Makna intensi di sini adalah makna yang menekankan maksud pembicara. Contohnya kata pencuri itu lari. Makna yang terkandung di dalam kata itu berarti seseorang yang dianggap pencuri yang sedang berlari, bukannya sedang bersembunyi atau ditembak. Yang terakhir ada makna khusus. Makna khusus adalah makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Contohnya kata operasi. Bagi militer, makna kata operasi dikhususkan dengan upaya melumpuhkan perlawanan lawan atau menumpas perlawanan musuh. Seperti itu contoh dalam makna khusus. Tetapi dalam analisis kedokteran, operasi adalah membedah sebuah badan atau membedah sebuah organ tubuh untuk dilakukan sebuah operasi. Seperti itu contoh-contoh dalam kalimat kata makna khusus. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan dari ragam makna. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.